Jadi alumninya sudah begitu banyak yang bekerja, hampir mohon maaf. Tadinya saya pernah dengar ini ya, dan itu fakta. Boleh dikatakan dinas-dinas instansi negeri di Banjarnegara kabupaten itu mayoritas isinya anak macam. Kemudian diniati mencari ilmu. Maka kata Nabi ini ada hadisnya. Barang siapa yang pergi mencari ilmu, saya sebutkan hadisnya enggak nih? Bapak. Ya, masalah katorikon fitolah bila ilmi bahwa fisabilillah hatta ya. Barang siapa yang pergi berniat mencari ilmu, maka bahwa fisabilillah, seakan-akan dia sedang jihad fisabilillah hatta yarji, sampai dia pulang. Maka ini berkah jelas itu kalau berangkat sudah bismillah. Jadi setiap detik, setiap langkahnya akan bernilai ibadah karena niat karena Allah. Kalau sudah niat karena Allah, insya Allah dunia akan mengikuti. Tapi kalau niatnya ya dunia saja, jadi sia-sia saya akan semua. Yang membuat tertarik presiden direktur ke sini itu Novi memang setelah dia waktunya banyak keluar, itu selalu sholatnya dijaga, sehingga tapi tanggung jawabnya tidak pernah kendor. Maka lama-lama kayak jadi penasihat spiritual juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di podcast SMKS Pancabakti Banjarnegara. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Dimas Raditya dan saya dari kelas 11 TKJ 1. Dan tentunya di sini saya diberi amanah untuk mewawancarai ya beliau yang di samping saya. Boleh perkenalan, Pak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku juga seluruh pendengar yang bisa mendengar podcast. Betul. Ya, Pancabakti. Nama saya Usman Fauzi. Ya. Ya, alhamdulillah diberi amanah di SMK Pancabakti sejak tahun 1999. Wah, lumayan lama juga itu ya. Umurmu belum lahir saya 2006. Dimas Raditya. Raditya. Kebetulan katanya juga ketua OSIS ya ini. Oh iya, alhamdulillah. Iya, karena saya alumni dari keguruan karena di bahasa agama, karena kebetulan saya guru agama, tentu saya ditarbiyah. Oh, ditarbiyah. Kalau sekarang dulu IAIN atau STAIN, jadi memang alumni IAIN Sunan Kalijaga yang kemudian berubah jadi IAIN Wonokromo. Kemudian ketika saya mau tamat jadi STAIN Purwokerto, sekarang jadi UIN. Oh, UIN ya. Iya, Saisu Purwokerto. Jadi memang saya jadi guru agama PABP. Ya, pendidikan agama dan budi dan budi pekerti. Budi pekerti. Oh, di budi pekerti ya, Pak. Tapi khususnya jelas agama Islam. Karena mayoritas alhamdulillah. Walaupun di sini ada non Islam juga ada. Ada ya, Pak. Ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik. Akan tetapi pada prinsipnya kita guru PABP yang membimbing semua. Cuma ketika spesifikasi di agama Islam tentu ya saudara-saudara kita yang beda agama bisa mendengarkan, bisa juga ke perpus atau yang lain. Begitu. Iya, tentunya toleransi untuk semua ya, Pak ya. Bapak Usman itu kan sekarang jabatannya waka ya, Pak, di sini. Apa itu Pak waka? Jadi kalau waka ada beberapa singkatan ya. Waka itu wakil kepala. Ada juga yang menyingkat WKS, wakil kepala sekolah. Ya, kebetulan memang sudah cukup lama sebetulnya ini beberapa periode saya diberi amanah yang berat jadi waka kesiswaan. Kadang-kadang saya juga bingung ngurusi anak 3 rewel saja semuanya. Kadang-kadang kerepotan kita. Coba siswa Pancabakti sekarang 1.300 lebih. Ya. Iya, Pak. Ya, kadang-kadang ya yang namanya anak 1.000 pasti macem-macem ini ngurusi kenakalannya, ngurusi apa, termasuk ya alhamdulillah penerimaan peserta didik baru SMK Pancabakti Banjarnegara. Alhamdulillah ini selalu hari ini grafiknya alhamdulillah signifikan naik signifikan terus ya, naik 436 terus jadi 466, tahun kemarin 496. Jadi alhamdulillah
proskersnya bagus dan naik terus. Bicara tentang tadi waka ya Pak ya, kira-kira sekilas waka di SMK Pancabakti itu ada banyak katanya Pak, atau hanya satu, gimana? Waka di Pancabakti sebetulnya ada 4. Oke. Jadi ada waka kurikulum, ada waka kesiswaan, biasanya urutannya begitu, ada waka humas, dan ada waka sarpras. Tapi ini juga dibantu oleh manmut lah, manajer mutu atau wakil manajemen mutu. Itu ada hitungannya sebetulnya ya. Kemudian 5 ini karena memang mengelola sebuah lembaga pendidikan yang cukup besar, ada anak yang cukup banyak, memang sarana prasarana juga sudah cukup luas, banyak, memang perlu di bagian-bagian tersendiri. Kalau hanya waka 1 ya tentu saja enggak. Ya kepala sekolah akan kelimpungan juga gitu ya. Yang diberi amanat juga keberatan juga gitu. Ya mungkin next time ya kita bisa menghadirkan beberapa waka-waka buat kita wawancara di sini. Biasa nanti jadi bisa ya. SMK Pancabakti itu termasuk SMK yang mengawali di Banjarnegara ya? Betul. Jadi SMK tertua. Jadi kalau SMK Pancabakti itu dulu memang SMK Pemda, persiapan negeri. Akan tapi memang karena birokrasi dan lain-lain, memang Pancabakti akhirnya dibikin semacam kayak yayasan. Dan pada intinya ketika akan dinegerikan memang ada sesuatu yang memang persyaratan-persyaratan guru dan karyawannya tidak memungkinkan, sehingga ya akhirnya diambil oleh yayasan dan sampai saat ini jadi SMK Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Pancabakti Banjarnegara. Jadi kalau lahirnya 13 Maret 1971 itu sesuai dengan umur saya. Saya 1971. Jadi alumninya sudah begitu banyak yang bekerja, hampir mohon maaf. Tadinya saya pernah dengar ini ya, dan itu fakta. Boleh dikatakan dinas-dinas instansi negeri di Banjarnegara Kabupaten itu mayoritas isinya anak Pancabakti. Dan saya pernah ngecek karena saya kebetulan pakai motor butut dulu ya. Itu saya tidak menyombongkan, tapi bengkel-bengkel ternama yang bagus-bagus ya, jangan dicek yang ngecek-ngecek ya. Itu rata-rata juga loh, kamu alumni Pancabakti juga dan lain-lain gitu. Alhamdulillah ini jadi ya gedungnya, sarana prasarana dan kualitasnya memang alhamdulillah saya perhatikan semakin baik begitu. Alhamdulillah. Ya, artinya semakin dikembangkan ya Pak. Betul. Ya bolehlah dicek. Kita juga welcome kok dari studi tiru atau studi banding saat ini. Alhamdulillah kemarin juga kedatangan dari Magetan, pernah dari Kabupaten Demak ya. Kabupaten Demak, kabupaten itu datang semua studi tiru. Subhanallah. Saya juga apa hebatnya Pancabakti, ternyata memang alhamdulillah ternyata mereka mengakui, kami sih tidak tapi ternyata sudah diakui sampai ke beberapa. Kalau tadi Pak Usman bilang apa hebatnya SMK Pancabakti, hebat Pak, karena saya sempat scroll begitu tahu ternyata mobil listrik buatan kita itu masuk berita ya Pak. Luar biasa itu Pak, iNews itu. Iya inovasi kan memang kita perlu. Jadi SMK Pancabakti itu punya tekad menjadi SMK solusi. Artinya solutif itu memberikan solusi dari apa yang dibutuhkan di masyarakat. Dibutuhkan di masyarakat itu apa saat ini? Kepenginnya masyarakat kan tentu begitu selesai sekolah mereka langsung kerja. Kita punya BKK, bursa kerja khusus yang insya Allah akan menyalurkan. Itu yang pertama. Mungkin kebutuhan masyarakat yang utama itu begitu. Sekolah, lulus, kerja. Kalau penjaminan mutunya ada sekitar 80% kami dijaminkan untuk bisa langsung kerja. Tapi memang ada moto secara umum di SMK itu ada BMW. Bekerja. M berarti B-nya ya. Iya. M-nya berarti melanjutkan. W-nya wirausaha. Jadi itu betul. Jadi bukan BMW mobil. Bukan ya. Jadi memang kalau SMK ya secara umum insya Allah dapat BMW juga. Ya pastinya. Kerja dulu Pak. BMW ya insya Allah kerja dulu. Jadi bekerja itu menjadi salah satu hal yang memang bidikan utama SMK.
SMK. Terus kemudian melanjutkan, apakah tamatan SMK tidak bisa melanjutkan? Bisa melanjutkan, banyak sekali yang melanjutkan. Kemudian berwirausaha karena kita ada spesifikasi pelajaran yang memang arahkan ke arah bisa berwirausaha. Oke, tadi sudah dikode nih buat bahas PPDB ternyata. Oke, Pak. Ini kan ada apa nih, Pak? Kalau ini brosur ya. Ya leaflet ya bolehlah dikatakan begitu. Brosur PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024-2025. Ya alhamdulillah ini kita sudah mulai rilis, kita sudah mulai buka. Karena alhamdulillah memang pendaftar banyak. Cuma ini kuotanya terbatas, Mas. Jadi kuota kita tahun ini 14 kelas. 14 kelas kali 36 berarti 504 kuotanya. 504 siswa yang diterima. Yang kita terima. Iya. Karena pendaftar biasanya sampai ya hampir 1.000. Jadi ya seleksinya memang cukup ketat. Jadi memang kami buka beberapa jalur. Memang kami jalur yang pertama jalur khusus. Jalur khusus ini malah luar biasa. Jadi peminat Pancabakti yang memang betul-betul hari ini sudah ada minat Pancabakti segera. Anak-anakku yang ada di kelas 9 SMP MTS di Kabupaten Banjarnegara maupun kabupaten-kabupaten yang lain segera. Karena biasanya ada loh kita peminat itu di Wonosobo cukup banyak, paling banyak. Terus kemudian ya di luar Banjar maksudnya, paling banyak dari Wonosobo. Kemudian kemarin juga di Cilacap, bahkan Purbalingga, bahkan pernah ada Solo Tigo. Ya kalau ngomong nasional juga sudah Kalimantan, Sumatera juga. Kenapa? Kita pakainya link. Ya, di samping brosur ada formulir secara manual ada, kita juga memakai link afiliasi untuk bisa mendaftar online. Yang menarik dari SMK Pancabakti itu apa sih, Pak? Yang banyak dari luar itu yang bertanya-tanya. Semakin orang bisa disiplin, semakin punya tanggung jawab besar. Maka di tempat kerja manapun, ketika dia karakternya bagus, tanggung jawab bagus, disiplinnya bagus, mesti tempat kerja melirik kita. Ini banyak beberapa perusahaan yang sudah melirik kita. Salah satu contohnya Fukusuke Kogyo Indonesia. Kita juga ada Pintar Bersama Daihatsu, juga Aksio kelas program di saya ikut teman-teman. Ya di mana memang ada ya BCA Cash ya, makan di BCA. Katanya itu PKL aja digaji ya, Pak ya? Wah, luar biasa itu. Makan di BCA itu berapa? 70% gaji ya dari UMR 6 bulan itu 6 bulan gaji. Lumayan juga. Kalau di Jakarta ya kemarin hampir sampai 3 juta. Wah, luar biasa. Iya, PKL itu masih. Iya. Di samping itu yang menarik lagi, SMK ini kan mencoba menjadi satu SMK solutif, menjadi solusi dari apa-apa yang dibutuhkan di masyarakat. Masyarakat kepengennya kerja, insya Allah kita akan salurkan kerja. Ya secara umum kita ada BMW bekerja melanjutkan wirausaha. Ini menjadi moto kita juga. Bahwa SMK bisa, iya bisa bekerja, bisa melanjutkan, bisa berwirausaha. Ini SMK bisa hebat. Iya, bisa hebat. Bisa hebat itu luar biasa. Ini satu hal yang menarik bagi kita dan Pancabakti khususnya itu juga tidak ketinggalan ekstra loh. Oh iya, ini ekstranya banyak dan bahkan mana-mana lah ininya. Keren ya. Orang udik lah, Banjarnegara itu kan kabupaten kecil. Salah satunya DC-nya, kamu kan ikut kan itu? Iya, saya ikut DC. DC itu apa? Bukan Denny Caknan ya, tapi DC itu adalah Drumscope. Katanya sudah sampai ke Jakarta kan? Iya, kemarin sempat ke Jakarta buat mengiringi pendaftaran capres cawapres. Wah, ini luar biasa. Iya nih ya. Kita kategori wah subhanallah. Saya juga ketika disentil ada seseorang seseorang yang menghubungi kami. Pak, ini DC Pancabakti akan kami undang untuk ikut
mengawali atau mengkawal ya pendaftaran capres cawapres di KPU pusat. Nah, kamu kan sebagai pelaku juga sudah luar biasa kan. Alhamdulillah. Ada lagi kan banyak kegiatan-kegiatan di DC yang tidak hanya itu kan. Banyak ya, yang bisa diceritakan itu kan. Kalau ya menceritakan sesuatu yang tidak secara langsung kalau kamu kan bisa alami bagaimana desa itu, bagaimana sampai ke Pati ya. Pati, saya sempat ikut teman-teman ke Pati dan itu bertemu dengan taruna-taruna beneran. Ya, jadi sempat saya itu ikut ke Pati, yaitu adalah salah satu event drum band juga hampir setiap tahun. Jadi ini DC memang di kesiswaan juga memang ini menjadi salah satu ekstra yang alhamdulillah sejak lahirnya saja, sejak baru pertama punya, karena memang langsung dididik oleh TNI. Begitu ada lomba di Banjarnegara saja langsung menyabet. Saya ingat betul, kamu belum ikut pada waktu itu, tapi saya mengawal, saya ingat dididik oleh dari TNI. Ternyata begitu ada lomba tingkat Kabupaten Banjarnegara langsung juara 1. Padahal itu yang lain sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi begitu muncul langsung jadi juara 1. Dan yang luar biasa kan, Anda juga merasakan kan, jadi korsik setiap ada hari-hari besar atau hari upacara yang ada di alun-alun, kita tidak pernah ketinggalan ya Pak ya, pasti selalu diberi kepercayaan buat jadi korsik di alun-alun Banjarnegara. Agustusan selalu paling sakral ya. Ada juga loh kalau ekstra-ekstra yang lain kamu juga merasakan kan. Kalau saya kan istilahnya ya bicara, kalau dikira saya hanya menyombongkan atau tidak kan. Kalau kamu ke pelaku bisa menyaksikan sebagai murid kan. Jadi kita juga ekstra yang lain kayak futsal kemarin juara apa? Futsal kemarin juara satu ya, tingkat pelajar Kabupaten Banjarnegara. Tingkat provinsi juara 3. Oke, ya. Kita juga mewakili sampai ke provinsi. Ada juga atletik peluru itu sudah Anwar Iqbal dari 12 TNI. Luar biasa. Juara 1 tingkat provinsi yang kemudian mewakili provinsi maju ke tingkat nasional. Wah, luar biasa itu. Wah, teman-teman, ini bisa kita ketahui ya bahwa ekstra yang luar biasa juga segudang prestasi juga luar biasa yang ada di SMK Banjarwakti. Betul ya Pak ya? Iya, sebetulnya banyak yang kita kembangkan. Ekstra hampir di semua cabang olahraga dan juga organisasi dan organisasi itu. Alhamdulillah ada OSIS-nya. Bagus. Aduh, saya nggak enak ini. Juga ya kalau menceritakan diri sendiri kayaknya kadang-kadang kayak sungkan ya. Benar Pak, sungkan. Nanti dikiranya kita memuji diri sendiri Pak, padahal ya Pak. Iya. Jadi kita juga ada sketsa. Sketsa itu apa sih? Sketsa itu bukan permulaan sebelum kalian menggambarkan ya, tapi sketsa itu salah satu ekstra pencinta alam atau yang teman-teman suka mendaki gunung gitu ya. Siswa kejuruan sketsa sayang alam. Jadi memang ini kami kepengen bahwa kelestarian lingkungan, baik lingkungan hidup hayati terutama di alam, kemudian ya adanya pencemaran itu, kalau kelestarian tentu kita jaga, tadi pencemaran tentu kita tolak. Bahkan kegiatan-kegiatan kalau yang kadang-kadang berkembang di beberapa SMK atau sekolah itu, PAI itu jelas-jelas singkatan pencinta alam, bukan perusak alam. Jangan disalahkan ya teman-teman. Ada yang aja sekedar PA sama-sama PA, tapi dia penikmat alam saja. Penikmat alam boleh. Jadi kalau naik gunung kita sudah punya tekad harus bawa biji-bijian untuk ditanam, harus bahkan bibit bisa juga mengabdi pada alam ya. Pernah juga ada di Banjarwakti, bisa dilihat di kilometer 5. Ya, mungkin teman-teman boleh subscribe channelnya Kilometer 5 TV. Kenapa dinamakan Kilometer 5 TV itu Pak? Masih penasaran. Kilometer 5 TV karena ya Pak, kita alhamdulillah terletak di memang Pancasila Jalan Tentara Pelajar kilometer 5. Jadi TV-nya malah jadi kilometer 5 TV channelnya gitu. Jadi pernah kita sketsa itu tabur benih di Sungai Serayu. Sungai Serayu. Sekarang Sungai Serayu, sungai-sungai yang lain di bawah juga sudah mulai banyak ikan yang kita tabur benih. Jadi
Jadi ini semacam kayak pelestarian. Kayak itu tanam pohon di beberapa tempat lain. Nah, ini naik gunung itu tidak merusak, merompesi edelweiss bunganya atau bahkan hanya subhanallah menikmati alam. Kita memang betul-betul memberikan pencinta alam. Pencinta alam, mencintai alam. Pencintaan aja. Ekstra yang lain juga sepak bolanya kita tetap eksis lah di Banjarnegara. Bahkan ekstra band Pak. Oh, mohon maaf soalnya di sebelah atas ini atap ya. Ya, ini ekstra band juga udah mau mulai rilis ya Pak ya, karena kemarin juga katanya habis beli drum baru. Kamu sendiri juga pelaku ini. Ya saya emang apa-apa pelaku Pak. Saya ambil ekstra tuh, tapi udah tak kurang-kurangin lah karena di Pancabakti itu ada istilah seleksi alam ya Pak. Iya, memang ekstra kita coba kembali. Iya. Anak-anak kita, anak-anak sekolah itu kan memang butuh penyaluran hobi, bakat, minatnya. Jadi alhamdulillah juga Rohis juga ada. Kita mau sholawatan juga bisa. Pernah tampil di pendopo ya Pak ya? Iya. PPDB lagi gitu. Boleh masuk PPDB lagi. Kayaknya kita kalau bicara tuh ngalir terus ya Pak ya. Jadi tadi ada jalur khusus ya. Iya Pak. Jalur khusus memang 160 pendaftar pertama kita akan beri voucher potongan 300.000 rupiah. Jadi monggo, kadang-kadang kan ada di masyarakat isu mahal. Iya. Selalu konsep saya nggak kuat, mahal. Mahal itu ada yang harus dibandingkan dengan mana? Iya kan pembanding. Silahkanlah bisa dicek total biaya di Pancabakti 1 tahun dengan total biaya di SMK yang lain. Bisa. Artinya saya tidak perlu menyebutkan kan SMK mana. Iya, jangan nanti. Waduh, kita nanti kalau mungkin kakak atau tetangga ada yang sekolah di SMK lain menjadi pembanding mahal, itu pasti ada pembanding. Dan Jerbasuki mau beo lah kata apa pepatah atau Jawa itu. Jerbasuki mau beo itu Jawa ya. Iya, memang setiap sesuatu memang ada biaya, itu maksudnya memang ada pembiayaan dimanapun. Nggak mungkin walaupun di negeri katanya gratis ya nggak mungkin secara total pure gratis tuh. Untuk jalur tadi yang sudah dibahas, jalur khusus terus jalur minat. Iya, jalur minat sebetulnya ini jalur minat dan prestasi. Kami juga menghargai anak-anak SMP atau MTS yang pernah berprestasi di tingkat kabupaten. Mohon maaf ya, kami mengakui yang saat ini masih mengobrol di tingkat kabupaten pernah menjadi juara dengan dibuktikan ada sertifikat, maka dia langsung dapat beasiswa di sini. Kalau juara 1 tingkat kabupaten saja sudah beasiswanya bebas SPP setahun. Saya pun pernah dapat beasiswa teman-teman. Pada saat itu juara FLS 2N lomba vokal ya. Itu juara 2 alhamdulillah, dan mendapat beasiswa juga Pak. Betul, ya dekretnya juga. Jadi kami juga tidak hanya olahraga, tapi non olahraga kayak tilawah, nyanyi, tahfiz. Bahkan ada tahfiz nih. Untuk tahfiz, kalau untuk tahfiz atau tahfiz itu ya hafidhah itu saya undang juga ini. Nanti memang ada, mohon maaf ya, ini mungkin ya. Jadi kami sifatnya yang kami terima mutkin. Jadi kalau tahfidz 1 juz saja, 1 juz, dan itu mutkin. Umpamanya yang sering sering banyak orang dihafalkan dulu, itu biasanya juz ke-30. Dia mutkin memang lewat uji. Jadi dites. Dari 30 juz itu dites. Kalau mutkin itu sudah setengah tahun. Dapat beasiswa bebas SPP. Luar biasa juga. Kalau sudah sampai 5 ke atas, maka nanti bisa 1 tahun. 1 tahun gratis. Iya. Luar biasa. Nanti kalau sudah 10 bisa 1,5. Kalau 15 bisa 2 tahun. Kalau 20 2,5 tahun. Kalau 25 ke sana tidak pernah bayar di Pancabakti. Nggak usah bayar ya. Tinggal berangkat sanggup aja udah. Aman intinya ya. Sebetulnya juga ini kepala sekolah kita termasuk Pancabakti ini juga welcome terkait dengan memang
karakter jadi utama. Anak-anak yang sholatnya jamaah terus, oh iya, itu juga, waduh, 40 hari ada yang mengatakan asal ada sih. Kita butuh semacam kayak pengakuan, ya bukti lah, verifikasi ya Pak, dari kiai atau ustadz di musola, saksi tersebut. Kita minta nomor WA-nya, kita minta tanda tangannya, sehingga nanti akan di cross check. Ini juga ada, walaupun memang ya mohon maaf ya, hanya sekedar motivasi. Terutama yang laki-laki itu selalu sholatnya 5 waktu dan selalu berjamaah di masjid atau di musola. Itu juga ada beasiswa keras. Karena kita punya prinsip kalau orang Islam yang sholat ini boleh dikatakan penelitian atau pengamatan ya, karena memang ada data sih. Saya menyimpan itu hampir dari tahun 2000. Mohon maaf ya, tapi saya bawa buktinya itu. Absensi kelas siswa itu ya. Itu selalu kan saya kalau absen, yang tadi sholat subuh jempol panah. Kalau yang sholatnya genap 1 minggu 2, ini dapat bintang loh. Kalau di tempat kami gitu. Jadi kalau sudah sholat saya cek alumni yang sholatnya bagus, sholatnya bagus, itu sudah 23 tahun loh ya. Saya amati. Kalau dia ada alumni datang ke Majapahit tidak sukses, coba kamu namanya siapa, kelas apa, saya cari. Kalau saya pernah ngajar, beneran kata orang ya, memang orang bodoh kalah oleh orang pintar, tapi orang pintar kalah dengan orang Jawa. Ini nampaknya orang-orang yang sholatnya bagus ini bekjo gitu loh ya. Ya saya cek, kamu jadi apa? Ternyata saya cek ini memang jaga sholatnya. Jadi ini anak-anakku khususnya di SMK Bandar Bakti karena semuanya ada. Kemudian anak-anakku yang masih di SMP atau jaga sholatnya 5 waktu, insya Allah Allah jaminkan Anda akan sukses mulia dunia akhiratnya. Dan ini terbukti. Absen yang saya cek ketika anak ini sukses, saya cek, wah ini memang sholatnya. Tapi mohon maaf ya. Ya kadang-kadang ya juga ada sih nggak pernah sholat juga sukses. Cuma ya kadang-kadang sukses yang kita harapkan sukses tidak hanya dunia tapi dunia sampai akhirat. Selanjutnya itu ada jalur reguler sudah. Jalur reguler tadi jalur minat, berarti bakat, minat dan prestasi yang kita kedepankan. Jadi gak usah takut anak-anak yang punya prestasi, yang penting ada bukti, maka kita langsung terima dan langsung bisa dapat beasiswa. Nah kalau jalur reguler kita akan buka selama kuota masih ada. Reguler itu maksudnya kan ada pengumuman secara resmi dari pemerintah boleh merekrut ya. Ini tanggalnya 27 Juni ya, masih lama sampai 30 Juli itu ada nanti ya di Zoom, nanti bisa di Zoom mungkin mulai nih mau Zoom yang mana. Jadi nanti ada terkait dengan jalur-jalur khusus ini, ada jalur khusus, ada jalur minat, ada jalur reguler. Ini seragamnya kan ya Pak? Taruna ini. Ini ada kamu enggak nih di sini? Enggak pernah masuk Pak. Ini juga pernah masuk kalender aja. Di kalender ini juga ada terkait dengan apa ya, kemana prospek ketika tamat. Ada yang di PAMA ini ya. Jadi ini ya satu hal yang memang kenapa harus masuk Pancabakti, karena kita ya insya Allah bismillah mudah-mudahan jadi kepala. Jadi saya selalu pelaku saya kesiswaan juga guru agama di sini. Sebetulnya ada sesuatu yang luar biasa di sini bagi anak-anak. Kalau kamu kehidupannya pengen barokah, berkah, barokah itu merokap ya berkah, maka awali semua dengan niat karena Allah. Awali minimal kalau tidak bisa doanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Salah satu contoh ketika berangkat sekolah nih. Kalau Anda berangkat sekolah, adabnya yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi adalah apa? Pamit sama Bapak Ibu. Sunnahnya cium tangan ya, nih sama Bapak Ibu. Minta didoakan. Udah nggak usah begitu beres nih. Nggak usah minta uang beres, karena orang tua pasti tahu. Pasti uangnya masih ada nggak? Nggak usah kayak pelajar-pelajar yang kurang punya adab jauh di sana. Kadang-kadang mau berangkat sekolah malah pintunya nutup jenggot keras. Gitu. Pamitan udah gua. Kenapa nggak berangkat duitnya? Kadang-kadang gitu. Tapi kalau berangkat saya awali itu pokoknya semuanya coba jabat tangan sama orang tua, pamitan, cium tangan, minta doakan. Dan
ketika keluar dari rumah biasakan pakai adab, langkahkan kaki kanan, Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tadi kemudian diniati mencari ilmu. Maka kata Nabi ini ada hadisnya, barang siapa yang pergi mencari ilmu, saya sebutkan hadisnya enggak nih? Ya, masalah tariqan fitollah bil ilmi bahwa fisabilillah hatta ya. Barang siapa yang pergi berniat mencari ilmu, maka bahwa fisabilillah, seakan-akan dia sedang jihad fisabilillah hatta yarji, sampai dia pulang. Maka ini berkah jelas itu kalau berangkat sudah bismillah itu. Jadi setiap detik, setiap langkahnya akan bernilai ibadah karena niat karena Allah. Kalau sudah niat karena Allah, insya Allah dunia akan mengikuti. Tapi kalau niatnya ya dunia, ya aja dunia saja, jadi sia-sia saya akan. Tapi kalau sudah niatnya bagus, nah ini yang kita kedepankan. Jadi nanti memang kita membentuk karakter disiplin, karakter tanggung jawab, karakter yang memang pengasuhan melekat Allah. Ini yang menarik di Panjat Bakti. Dengan ini memang pernah ada satu perusahaan Jepang, presiden direkturnya langsung ke sini. Kata orang Jepang, saya sih butuh orang pintar, tapi orang pintar itu butuh yang nomor sekian. Tapi saya kepengen butuh anak-anak yang berkarakter. Jadi ceritanya nih, presiden direktur ke sini ke Panjat Bakti nemui kepala sekolah, langsung saya ikut nimbrung di ruang kepala sekolah. Pada waktu itu apa? Ada seorang alumni Panjat Bakti yang kerja di Jepang. Namanya saya masih ingat, Mas Novi. Ini sudah Mas Novi kalau dengar ini, ya mohon maaf saya sebutin nama kamu karena pada waktu itu Mas Novi. Iya. Semoga nonton ya Mas Novi. Novi Hanto, para sahabat, agak lupa ingat ya. Jadi Mas Novi ceritanya di sana, ya apa ya, masih ingat link saya. Kamu jaga sholat. Begitu sampai Jepang itu memang kalau di sana luar biasa. Ya ceritanya, singkat ceritanya dia bisa ke Jepang. Itu kalau kerja di sana target Mas, target. Kamu kerja targetnya harus dapat sekian. Banyak orang Jepang gila kerja. Gila kerja itu maksudnya kata dia, itu kalau sudah kerja lupa segala-galanya, bahkan makan akan lupa. Bahkan ada beberapa orang yang karena gila kerja mati di tempat kerja karena kurang. Nah ini namanya orang gila kerja. Nah yang sulit di sana karena ada target harus sekian. Maka kata Novi, awal saya di sana Pak, sholat nggak bisa Pak. Waktu paling istirahat paling 5 menit aja untuk makan, untuk sulit sekali. Tapi justru dari kesulitan itu timbul. Ketika timbulnya apa? Timbulnya luar biasa Pak. Dia berpikir bagaimana mengefektifkan kerja dia dengan target yang sudah ditentukan, tapi bikin semacam kayak alat. Dia biar saya bisa istirahat, saya bisa sholat. Kerja dia yang monoton dengan membuat semacam inovasi bantu, sehingga bisa efektif, efisien. Ternyata alhamdulillah dari hari ke hari, beberapa hari kemudian ya hampir setengah tahun dia alhamdulillah bisa jadi sebuah alat. Alhamdulillah ada dokumentasinya, ada ya fotonya, sehingga suatu saat ada pengumuman, kalau sengaja dia ada pengumuman lomba karya inovasi di Jepang secara umum. Ini karyanya yang alhamdulillah ada foto, ada datanya, daftarkan ya dengan nggak yakin, nggak pede, tapi alhamdulillah ketika pengumuman juara 3 Jepang. Maka ini orang Indonesia. Akhirnya apa ya, presiden direktur itu Mas Novi itu tidak lagi jadi operator. Jadi dinaikkan seakan-akan jadi tangan kanan ya. Jadi kalau karya-karya ada produk-produk baru, presiden direktur itu kemudian kalau Novi sudah clear bagus, langsung yang membuat tertarik presiden direktur ke sini itu Novi memang setelah dia waktunya banyak keluar, itu selalu sholatnya dijaga, sehingga tapi tanggung jawabnya tidak pernah kendor. Maka lama-lama kayak jadi penasihat spiritual juga dia. Walaupun orang Jepang tidak beragama Islam tentu saja. Jadi kalau curhat ke Novi, ada apa, harus gimana, ternyata terus. Nah ini yang membuat presiden direktur tertarik. Lama-lama, kamu pernah sekolah di mana kok bisa mencetak seperti kamu? Walaupun ya memang tidak semuanya ya, jujur. Akhirnya presiden direktur itu menyempatkan ke Indonesia dan menyempatkan ke Panjat Bakti.
Ini salah satu yang menarik luar biasa. Jadi saya betul-betul ketemu dengan presiden direktur itu, cuma mungkin ada fotonya atau tidak saya tapi ada itu. Jadi saya ingat perjalanan Novi, dan ini saya juga cukup lama ini tidak berkomunikasi dengan Novi ini. Bahkan oleh orang Jepang itu sekarang Novi dipercaya membuka cabang perusahaan di Indonesia. Luar biasa ya Pak ya. Ya berarti tadi itu adalah sekilas tentang siswa-siswi alumni ya Pak ya, yang sukses, kisah suksesnya alumni SMK Pancabakti Banjarnegara. Oh ya, tadi selanjutnya tentang jurusan konsentrasi keahlian. Ada apa aja nih Pak di Pancabakti? Kalau jurusan yang pertama paling tua sebetulnya DPIP atau kalau orang bilang ya arsitek lah terkenal. Kalau kenal ini ada arsitek nih, arsitektur ya. Jadi di mana, mohon maaf, ini arsitek ini bangunan lah ya. Kalau orang Jawa bilang bangunan itu ya. Itu apa ya, yang kadang-kadang tidak begitu banyak peminat. Padahal prospeknya paling bagus. Ini yang kadang-kadang menjanjikan karena apa? Tidak suruh nyekel cetok untuk apa ya, ngaduk. Itu bukan, itu kan nggak usah diajarin, jadi kuli itu juga bisa ya. Tapi di Pancabakti itu bagaimana mendesain sebuah gedung bertingkat, bahkan jembatan sama RAP-nya. Itu sekarang pun pakainya pakai komputer, pakai laptop, perangkat IT lah. Bukan gambar manual, memang ada ya, tapi itu sebagai sarana latihan saja mendesain. Tapi utamanya sudah pakai AutoCAD. Ini di gambar bangunan. Jadi prospeknya kemana? Tentu saja kebanyakan di DPU. Jadi banyak, bahkan alumni Pancabakti itu kalau yang sekitar Soekarnandi itu dekat lapangan Soekarnandi itu Mas Tio namanya, itu alumni tahun sekitar 2015-14 itu sekarang sudah sukses luar biasa. Sukses ya Pak ya? Iya. Rumahnya tingkat 3 itu dekat lapangan Soekarnandi. Itu alumni Pancabakti juga. Mereka dididik menjadi desainer, perancang gedung bertingkat, menggambar sampai RAP-nya. Jadi anak-anak DPIB itu merancang sebuah bangunan itu bisa ya, merancang sebuah rumah itu bisa, apalagi merancang rumah tangga. Iya. Tapi ya beda juga sih. Beda juga ya Pak. Iya, selanjutnya elektronika atau TE sekarang TE itu sebetulnya jurusan yang semi robotik. Jadi bukan listrik instalasi bidang lagi. Elektronika industri itu membuat semacam kayak apa ya, bisa kalau yang gampang itu terlihat yang sensor. Jadi bisa pernah cuci tangan otomatis yang pas corona itu jangan tanpa menyentuh, tanpa sudah dengan tangan didekatkan itu ada sensornya langsung itu akan mengucur sendiri gitu. Pernah sebetulnya ada produk yang luar biasa itu, yaitu dengan jemuran otomatis. Jemuran otomatis itu gimana itu? Kan bingung ya kamu? Iya, bingung, saya juga bingung. Jadi di atapnya itu memang dipasang semacam sensor, kalau matahari muncul maka akan membuka. Kalau matahari mulai menyorot kalau hujan maka akan menutup dengan sendiri. Jadi itu kan jemuran otomatis kan kena matahari, tapi kalau hujan otomatis akan tutup. Dan ini pun karya-karya ini kemudian nanti sudah diakui. Jadi kan otomasi industri itu kan sebetulnya sekarang itu kebanyakan semua robot ya, sudah menggunakan. Iya, orang-orangnya kan hanya operator. Iya, tinggal mengoperasikan saja, mencet tombol aja. Jadi itulah di TEI. Jadi alhamdulillah bekerja sama dengan Fukusuke Kokyo Indonesia. Jepang itu sudah ada. Jadi alumni-alumni sudah ada. Jadi yang menarik ini anak-anak dan juga yang alumni bahkan dari yang bukan dari Pancabakti, mohon maaf. Kalau bisa masuk ke Fukusuke Kokyo Indonesia, Kokyo Jepang, bukan lagi menjadi pekerja yang lewat outsourcing. Maksudnya dia hanya dikontrak 1 tahun, 2 tahun, setelah itu berhenti. Tapi kalau masuk Kokyo Indonesia, Kokyo Jepang, dalam waktu 3 bulan training, 6 bulan dia bagus, maka dia menjadi karyawan tetap. Dan salah beberapa anak yang alumni Pancabakti luar biasa, bahwa mereka bekerja di sana, setelah mereka
bekerja di sana, maka 2 tahun dia punya prestasi, dia disekolahkan di Jepang S1. Yang luar biasa apa? Mas Mukhlis ini ada saya ingat betul, dia cerita apa? Kalau dia disekolahkan di Jepang, di sana di Jepang sekolah itu mesti sambil bekerja di sana. Gaji di Indonesia selama 2 tahun itu utuh, tetap digaji di Indonesia. Di Jepang dia sekolah dapat ilmu dan dapat gaji juga di Jepang. Wah, pulang tentu saja sudah luar biasa. Ini yang menarik, salah satu di TNI. Kemudian jurusan yang ketiga adalah TO, teknik otomotif. Kan dibagi menjadi 2 nih Pak. Iya, teknik otomotif itu ada nanti di kelas 11 nanti konsentrasi keahliannya ada 2, yaitu ada TKRO. Apa itu Pak? TKRO? Ya, teknik kendaraan ringan otomotif. Ada TBSM ya, karena dari TSM juga langsung ya. Kalau dulu TBSM sekarang TSM lagi teknik ya sepeda motor juga TSM itu ya. Jadi konsentrasi keahlian ini apa ya, jurusan ini ada TO tapi jadi 2, ada TKRO, ada TSM sekarang. Ini juga menarik karena bekerja sama dengan perusahaan juga. Perusahaan ya, pintar bersama Daihatsu nih kalau yang TKRO. Kalau yang TSM itu dengan Yamaha. Kita juga ada akreditasi nanti dengan pintar berdaya bersama Daihatsu. Jadi ada semacam kayak apa ya, budaya industri diterapkan. Kamu kan biasa tuh berjalan di jalur hijau. Ya kan? Ada. Di perusahaan-perusahaan itu begitu. Kemudian ada keselamatan kerja juga ada sudah ya gitu, kedisiplinan. Sebetulnya TSM ini yang terakhir anak bontok. Tapi sebetulnya sebelum ada TSM itu ada jurusan yang sekarang lagi paling booming yaitu TJKT. Sekarang anak TKJ ini. Ini mana ini? Satu TKJ juga yang di belakang layar. Ya, belajar layar ini semuanya orang TKJ. Ini gurunya juga ini pembinanya orang TKJ. Ini salah satu belajar TKJ di sini. Jadi TKJ itu juga bekerja dengan Aksio kelas program, di mana salah satunya juga luar biasa. Kita sudah membuka apa di depan? Ada itu ya, klinik komputer. Klinik komputer ini promo juga ini ya. Tadi walaupun ini kliniknya klinik Aksio, tapi yang menerima umpamanya ada kerusakan itu resmi, tidak hanya merek Aksio kan, semua merek insya Allah bisa kita perbaiki dan dengan harga yang bersaing. Ini promo. Ini modus promo. Jadi promosi ya. Nggak apa-apa. Ya. Akhirnya juga TKJ atau sekarang dibunyikan TJKT itu juga bekerja sama ya, karena ini ada kelas BCA. Jadi ini yang tadi mungkin di depan sudah dikatakan ya Pak, bahwa kita juga ada magang di BCA. Jadi untuk semua jurusan. Untuk semua jurusan ternyata. Dan Anda lihat ada ruang ya, kelasnya ada, di mana di situ disediakan ATM. Mesin ATM ini walaupun virtual uangnya di sini nggak mungkin beneran, tapi ternyata juga luar biasa. Itu saya pernah tanya, satu mesin ATM itu harganya kira-kira berapa itu? Itu mencapai 1 miliar. Wah, luar biasa. Itu alat sekecil itu ya Pak? Wah, ya karena memang cerdas juga sih alatnya, bisa memilih dan lain-lain. Duit palsu dan lain-lain. Atau uang rusak dan lain. Jadi ya silakan kalau kalau di BCA bisa magang di sana, kemampuannya yang luar biasa, memang langsung bisa 6 bulan diberi bayaran apa? UMR. Tapi tidak total sih, itu cukup persen. Dan yang luar biasa kalau bisa setelah magang di sana bisa juga langsung direkrut. Yang luar biasa nanti kalau kesulitan teori dan lain-lain, ada kemudian yaitu dengan punya SIM A bisa menyetir, itu bisa dikatakan ya kalau 100% nggak berani jamin ya, 90% kalau dia punya
SIM A, nanti magang, begitu magang langsung direkrut jadi maintenance atau supplier uang di ATM yang itu tidak hanya BCA loh, itu 10 bank ternama ternyata tidak hanya BCA. Luar biasa. Iya, jadi semua jurusan di Pancabakti baik dari DPIP, TEI, TO tadi ada TKRO dan TSM, apalagi TKJ yang itu 5 jurusan itu bisa semua daftar, dan ini luar biasanya dari BCA kemarin mengisyaratkan minimal 60 anak dari alumni Pancabakti minimal wajib ya Bu ya, wajib untuk bisa magang di sana dan direkrut. Jadi luar biasa. Jadi ini yang luar biasa ya, monggo lah. Jadi anak-anakku yang Pancabakti yang juga nih perlu diketahui, anak-anakku yang di SMP atau MTS Pancabakti insya Allah akan menyalurkan ke dunia kerja, dunia industri yang MOU dengan kami. Ini tidak main-main, bahkan itu satu perusahaan itu sudah mewajibkan 60 ya. Kalau memang bisa lebih ya mudah-mudahan nanti bisa ada rekrutmen. Ini jurusan-jurusan sudah semua ya? Sudah ya. Mungkin ada yang bisa saya jelaskan sedikit lagi ya? Silakan, monggo. Ada yang bisa? Iya. Oleh karena itu, let's join. Iya, gabung ya. Bagi teman-teman yang mungkin berminat ke SMK Pancabakti, ya sudah dijelaskan tadi dengan Bapak Usman ya, terutama dari segi jurusannya apa saja, terus kisah suksesnya juga sudah dijelaskan, terus ekstra yang menarik tentunya yang luar biasa yang sudah membahana atau mengeksplor, intinya sudah kemana-mana ya, jual nama istilahnya ya Pak ya, benar-benar luar biasa. Sedikit nih, beasiswa tadi kan tidak hanya prestasi ya, mohon maaf kalau anak-anakku yang kebetulan memang tadi pembiayaan sepanjang punya KIP, PKH. Kalau ini pun tidak punya, karena memang sekarang data di DTKS gitu ya. Kalau tidak punya, bolehlah surat keterangan kurang mampu atau tidak mampu dari desa, maka kami akan beri bantuan. Ya beasiswa kurang mampu, bahkan kemarin itu sampai dikeluarkan oleh Pancabakti 210 juta lebih bahkan ya untuk membantu anak-anak. Apalagi ya ini ada juga teman-teman anak-anakku yang dari Yayasan Yatim Piatu. Kalau memang ada rekomendasi dari Yayasan Yatim Piatu, maka kami bebaskan SPP dan uang gedung selama 3 tahun Pak. Ya tapi ya mohon ini bukan berarti untuk kita hanya untuk memamerkan sedekah dan lain-lain. Kita siap membantu. Jadi anak-anakku yang memang kurang beruntung secara finansial, ya kita yang penting ada komunikasi lah. Insya Allah ada solusi dari hal tersebut. Ini sekedar tambahan dari untuk bergabung dengan Pancabakti. Silakan teman-teman yang mau bergabung ke SMK Pancabakti. Banyak cerita-cerita menarik tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Usman Fauzi, dari kisah suksesnya hingga keterikatan beberapa jurusan dengan perusahaan ya Pak ya, dan juga itu menjanjikan ya Pak ya, lumayan menjanjikan juga. Jadi teman-teman yang nantinya bergabung ke jurusan ini itu sudah punya keterikatan perusahaan, jadi tidak perlu khawatir ya, tinggal nanti bisa kunjungi aja, link pendaftarannya ada di kolom deskripsi ya. Untuk teman-teman jangan lupa ya buat di subscribe channelnya Kilometer 5 TV, terus Instagramnya juga smkpancabakti.pna ya. Mungkin itu saja podcast pada pagi hari ini ya. Nggak terasa Pak, udah mirip-mirip podcastnya Deddy Corbuzier ya. 3, 2, 1 close the door. Oke, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Sekilas tadi mengenai profil atau biodata dari Bapak Usman Fauzi, terus PPDB penerimaan peserta didik baru di SMK Pancabakti. Ya, saya selaku MC dan saya yang diundang katanya. Saya yang narasumber mungkin. Ya begitu, terima kasih. Ya, Pak. Semuanya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, pasti bagi kita, dan ini satu jariah bagi kita semuanya lah. Bismillah kita belajar bersama. Ya demi anak bangsa, demi
harus diganti Indonesia mudah-mudahan. Terima kasih. Ya cukup, kami tutup. Saya Dimas Raditya dan Bapak Usman Fauzi Sarjana Agama. Kami undur diri podcast SMK Pancabakti. See you next time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.